Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah, itulah ucapan yang paling pantas kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya, dimulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih-lebihnya lagi nikmat iman wal Islam. Salawat menyertai salam tak lupa kita kirimkan kepada sang penyebar sair Islam dengan mukjizatnya, dengan agama yang diemban, yakni ad-dinul Islam, yaitu agama Islam, yaitulah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang yang disinari oleh pancaran iman wal Islam. Baiklah, saya akan memperkenalkan nama saya Rahmat Saputra. NIM saya 2321508013. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada hari ini saya akan membuat video untuk ujian tengah semester dengan mata kuliah Pancasila yang telah diajarkan oleh dosen saya yang bernama Ibu Dr. Hajah Siti Aisyah SPD SH MM MH. Pada kali ini saya akan membahas tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai pendidikan karakter. Pancasila dianggap sebagai suatu yang sakral yang setiap warganya harus hafal dan mematuhi segala isi dalam Pancasila tersebut. Namun, sebagai besar warga negara Indonesia hanya menganggap Pancasila sebagai dasar negara semata tanpa memperdulikan makna dan manfaat dalam kehidupan. Tanpa manusia sadari nilai-nilai makna yang terkandung dalam Pancasila saat berguna dan bermanfaat, banyak terjadi penyimpangan atau kesalahan tertentu sebenarnya berakar dari tidak mengamalkannya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Maka dari itu pentingnya memahami Pancasila, tidak hanya mengerti namun juga mengamalkan dan melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang merupakan upaya mewujudkan amanat Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dilanggar belakangi oleh realita yang berkembang saat ini di lembaga pendidikan. Makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang merupakan dasar negara Republik Indonesia memiliki makna dan nilai-nilai luhur dalam setiap sila-silanya. Karena setiap butir Pancasila itu dirumuskan dari nilai-nilai yang sudah ada sejak zaman dulu dalam kehidupan pribadi bangsa Indonesia. Adapun makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila-sila itu adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan atau religius. Nilai religius adalah nilai yang berkaitan dengan keterkaitan individu dengan suatu yang dianggapnya memiliki kekuatan sakral, suci, agung, dan mulia. Memahami ketuhanan sebagai pandangan hidup adalah mewujudkan masyarakat yang berketuhanan, yakni yang membangun masyarakat Indonesia yang memiliki jiwa maupun semangat untuk mencapai ridho Tuhan dalam setiap perbuatan baik yang dilakukannya. Dari sudut pandang keagamaan, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu adalah negara yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang kepercayaan masing-masing. Dari dasar ini pula bahwa suatu keharusan bagi masyarakat warga Indonesia menjadi masyarakat yang beriman kepada Tuhan dan masyarakat yang beragama apapun agama dan keyakinan mereka. 2. Kemanusiaan atau moralitas. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah membentukkan
pembentukan suatu kesadaran tentang keteraturan sebagai asas kehidupan, sebab setiap manusia mempunyai potensi untuk menjadi manusia sempurna, yaitu manusia yang beradab. Manusia yang maju beradabannya tentu lebih mudah menerima kebenaran dengan tulus. Setiap mungkin untuk mengikuti tata cara dan pula kehidupan masyarakat yang teratur dan mengenal hukum universal. Kesadaran ini adalah yang menjadi semangat membangun kehidupan masyarakat dan alam semesta untuk mencapai sebagian dengan usaha gigi, serta dapat diimplementasikan dalam bentuk sikap hidup yang harmoni, penuh toleransi dan damai. Yang ketiga, persatuan Indonesia atau kebangsaan. Persatuan adalah gabungan yang terdiri atas beberapa bagian. Kehadiran Indonesia dan bangsanya dan di muka bumi ini bukan untuk bersengketa. Bangsa Indonesia hadir untuk mewujudkan kasih sayang kepada segenap suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Persatuan Indonesia bukan sebuah sikap maupun pandangan dogmatik dan sempit, namun harus menjadi upaya untuk melihat dari sendiri secara lebih objektif dari dunia luar. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dalam proses sejarah perjuangan panjang dan terdiri dari macam-macam kelompok suku bangsa. Namun perbedaan tersebut tidak untuk dipertentangkan tetapi justru dijadikan persatuan Indonesia. Yang keempat, permusyawaratan dan perwakilan. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan hidup berdampingan dengan orang lain. Dalam interaksi itu biasanya terjadi kesepakatan dan saling menghargai satu sama lain atas dasar tujuan dan kepentingan bersama. Prinsip-prinsip kerakyatan yang menjadi cita-cita utama untuk membangkitkan bangsa Indonesia. Mengarah potensi mereka dalam dunia modern, yakni kerakyatan yang mampu mengendalikan diri, tabah menguasai diri, perubahan dan pembaharuan, hikmah, kebijaksanaan dalam kondisi sosial yang menampilkan rakyat berpikir dalam tahap yang lebih tinggi sebagai bangsa dan membebaskan tinggi sebagai bangsa dan membebaskan diri dari pemikiran beraksaskan kelompok dan aliran tertentu yang sempit. Yang kelima, keadilan sosial. Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung norma berdasarkan ketidakberpihakan, seimbangan, serta penerataan terhadap suatu hal. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bernegara dan berbangsa. Itu semua bernegara dan berbangsa. Bermakna mewujudkan keadaan masyarakat yang bersatu secara organik, di mana setiap anggotanya dan peningkatan kualitas rakyat sehingga kesejahteraan tercapai secara merata. Mempunyai kesepakatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang serta belajar hidup pada kemampuan aslinya. Segala usaha diarahkan kepada potensi rakyat. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan karakter. Penerapan atau penanaman nilai-nilai setiap butiran Pancasila yang harus diajarkan agar individu memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan karakter luhur bangsa dan tidak menyimpang dari nilai Pancasila yang sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Selalu tertib dalam menjalankan ibadah, tidak berbohong kepada guru maupun teman, bersyukur kepada Tuhan karena memiliki keluarga yang menyayanginya, tidak meniru jawaban teman ataupun menyontek ketika ulangan ataupun mengerjakan tugas di kelas, tidak mengganggu teman yang berlainan agama dalam beribadah, menceritakan suatu kejadian berdasarkan suatu yang diketahuinya, percaya pada kemampuan sendiri dalam melakukan apapun, karena Allah sudah memberikan kelebihan dan kekurangan kepada setiap manusia. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Menolong teman
yang sedang kesusahan, tidak membeda-bedakan dalam memilih teman. Sebagai makna dengan teman lain, jika sedang makan di depan teman lain, mau mengajari teman yang belum paham dengan pelajaran tertentu, memberikan tempat duduk kepada orang tua, ibu hamil, atau orang yang lebih membutuhkan saat ada di kendaraan umum. Tidak memaki-maki teman bersalah kepada kita, meminta maaf atau memaafkan, patuh kepada guru, tidak membentak-bentak, dan hormat atau patuh kepada orang tua. 3. Persatuan Indonesia, mengikuti upacara bendera dengan tertib, bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah atau membersihkan lingkungan rumah dan tempat yang lain, tidak berkelahi sesama teman maupun dengan orang lain. 4. Kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, membiasakan diri bermusyawarah dengan teman-teman dalam menyelesaikan masalah, memberikan suara dalam pemilu, tidak boleh memaksa-maksakan kehendak kepada orang lain, menerima kekalahan dengan ikhlas apabila kalah bersaing dengan teman lain, dengan ikhtiqat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah, berani mengemukakan pendapat di depan umum, melaksanakan sebagai aturan dan keputusan bersama dengan ikhlas dan bertanggung jawab. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berlaku adil kepada siapapun, berbagi makanan kepada teman lain dengan sama rata. Seorang ketua memberikan tugas yang merata dan sesuai dengan kemampuan anggotanya. Seorang guru memberikan pujian kepada siswa yang rajin dan memberi nasihat kepada siswa yang malas. Tidak memilih-milih dalam berteman, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Suka bekerja keras menjadi fondasi dan benteng bagi mereka dari berbagai pengaruh yang dapat merusak moral mereka. Dengan penerapan nilai Pancasila dalam pendidikan karakter, maka sikap dan perilaku yang menyimpang akan menjadi lebih baik, dan bentuk penyimpangan tidak akan terjadi pada individu yang memiliki karakter dan jiwa dan yang nasionalis dan patriotis. Berikut pentingnya penerapan nilai Pancasila pada kehidupan. Penumbuhan rasa cinta kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa, menumbuhkan rasa cinta kepada anggota keluarga, menumbuhkan rasa cinta dan hormat kepada orang tua dan orang yang lebih tua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menumbuhkan rasa dan sikap toleransi, menumbuhkan rasa dan sikap gotong royong dan bekerja sama, menumbuhkan rasa cinta kepada tiap manusia dan tidak membeda-bedakan, menumbuhkan rasa cinta bermusyawarah untuk mufakat, menumbuhkan rasa cinta dan suka membantu orang lain yang susah, dan meningkatkan rasa kesaudaraan, berorientasi ke masa depan dan menghargai kemajuan, mampu menjauhkan segala bentuk tindakan kekerasan dan pemaksaan, memiliki kemandirian, kedaulatan dan independensi, menghargai kualitas dan menjauhkan tindakan rasial dan diskriminasi, menghargai kreativitas dan produktivitas, memiliki daya disiplin dan kepatuhan tinggi kepada aturan dan hukum formal, memiliki paham nasionalisme dan patriotisme yang kokoh, memiliki moralitas, kemasyarakatan dan kebudayaan. Kesimpulan dari Pancasila, kesimpulannya yaitu Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Penanaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila sangat penting dan diperlukan dalam bentuk kepribadian generasi bangsa yang berkarakter, agar generasi dapat menghargai hidup dalam damai, dapat dan bermoral, serta mampu bersaing dalam segala bidang. Dianggap agar semua lapisan masyarakat dapat menerapkan yang berkandung dalam Pancasila. Tidak hanya sebatas mengetahui saja, namun penerapan pendidikan karakter harus ditanamkan sejak dini
agar kelak nilai Pancasila akan melekat dalam karakter dan kepribadian tiap individu dalam bermasyarakat agar senantiasa tercipta bangsa Indonesia yang damai. Ayo kawan-kawan, kita kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda untuk meraih gelar sarjana dan juga prestasi yang baik. Terima kasih. Cukup sekian yang saya bawakan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allah yahdi ila dar salam summa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.